Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal mukarramin yang kami muliakan Gaji Muslim Alim, pimpinan, pengurus dan anggota Majelis Hotmil Quran Al-Mubarakah yang hadir maupun yang tak hadir pada kesempatan malam hari ini yang semuanya kami hormati. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah, dijauhkan dari murkanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Ibnatul Ahkam yang pada malam hari ini sudah masuk pada babu izalatin najasati, yaitu bab untuk menghilangkan najis. Hadis yang ke-22 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil khamri, dari persoalan khamr, arak, tuttakhadhu khallan, yang arak itu kemudian berproses dia menjadi cuka, bagaimana hukumnya ini? Faqala lah, kata Rasulullah. Dijawab oleh Rasul ketika ditanya itu, lah, tidak boleh, kata Rasulullah. Akhrajahu Muslim wa qala hasanun sahihun. Al-ma'nalul ijmal, nataqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijumal hifdi at-tarikhu kulluha iddatun wa ubarun. Jadi segala sesuatu apa yang dituturkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti mengandung nasihat-nasihat, pasti mengandung ilmu-ilmu. Falaqad su'ila an takhlil khamri, ketika ditanya tentang proses terjadinya, proses terciptanya cuka yang terbuat dari khamr, dari arak. Fa'afada, maka menjawab Rasul itu bi'adami jawaziha, dengan tidak adanya kebolehannya. Wa qad ta'awwala al-a'immatu rahimahumullahu ta'ala, dari hadis ini kemudian para imam-imam ini mentakwil hadal hadis, terhadap hadis ini, bira'yihi, dengan pandangan mereka, wa taro, dan kalian bisa melihat dalika, terhadap hal itu, maudhihan fi fikil hadisi, sebagai penjelasan yang terdapat di dalam fikih hadis. Fikih hadis yang dimaksud adalah hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang mengandung kandungan fikih atau yang mengandung hukum. Itu namanya fikul hadis atau pemahamannya. Karena hadis Nabi ini tidak cukup kita membaca hadis Nabi kemudian kita langsung bisa tahu hukumnya. Dia harus diperjelas hadis-hadis Nabi ini. Itulah diperjelaslah oleh ulama. Fikul hadis, pemahaman hadisnya, la yajuzu tahlilul khamri wa la tathuru bit tahlil. Tidak boleh menjadikan khamr itu kemudian menjadi cuka, wala tathuru, dan dia tidak bisa suci bit tahlil, karena sebab khamr itu menjadi cuka bi fi'li fa'ilin, yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Ada tanda petiknya, yang ada campur tangan manusia. Wa hada madhabus Syafi'i wa Ahmad, dan ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad atau Imam Hambali. Jadi khamr kalau memang diproses oleh manusia karena dicampur dengan sesuatu, atau karena ada proses kemodernan hari ini, kemudian khamr itu menjadi cuka, maka cukanya itu tetap najis hukumnya, tetap hukum sama dengan khamr. Itulah yang disebut, kalau dalam istilah kitab disebut dengan istihalat atau istihalah. Apa istihalat? Istihalah itu adalah perubahan yang terjadi dari najis ke suci, perubahan sesuatu barang dari sifatnya, bentuknya,
dari najis menjadi suci atau dari suci menjadi najis. Dalam hukum fikih disebut istihalah. Nah, sama ini, maka kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kalau terjadinya perubahan itu dari khamar, dari arak menjadi cuka, itu karena manusia, karena diproses oleh manusia, maka dia tetap hukumnya najis. Wa dzalika liwujudil amri li iraqatiha fataraka iraqataha ma'a takhliliha ma'siyatan la yatarattabu 'alaiha taharatu khalluha. Jadi wajib kita itu meninggalkan hal ini. Artinya sampean jangan buat cuka itu dari arak yang diproses, tidak boleh. Wajib kita tinggalkan. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, ketika itu kamu lakukan, itu adalah termasuk dari perbuatan dosa. Ini Imam Syafi'i. Terus menurut Imam Malik, kalau menurut Imam Malik, tathurul khamru bitahlil. Imam Malik dan Imam Hanafi mengatakan bahwa arak yang diproses oleh manusia itu hukumnya suci. Kalau Imam Hambali, Imam Syafi'i menyatakan itu tetap najis. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi itu dihukumi tetap suci. Kenapa? Karena alasan dia istihalah tadi. Awalnya dia arak tetapi telah jadi cuka, maka boleh, kata Imam Malik. Dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam Ad-Dhahiri. Jadi madhab Dhahiri, yang kita kenali madhab kan cuma 4, banyak madhab ini, termasuk madhab Dhahiri. Yang semua ijma ulama itu adalah ketika arak atau khamar kemudian berproses secara alami menjadi cuka, maka dia itu hukumnya halal. Baik menurut Imam Syafi'i, baik itu menurut Imam Malik, semua madhab yang 4 itu menghalalkan semua. Kalau alami, secara alamiah dia, karena didiamkan sekian lama kemudian arak itu menjadi cuka, halal. Tapi kalau berproses oleh manusia, maka terbagi dua dia, Imam Malik dan Imam Hanafi itu membolehkan. Kalau Imam Hambali dan Imam Syafi'i itu tetap menghukumi najis. Itu hukumnya cuka. Anda tahu saya cuka kita yang sekarang itu gimana prosesnya? Apa dibuat dari homer atau dari bahan lain? Dibuat oleh mesin atau karena manusianya? Wa anhu, dan dari Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu qala, lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada hari peperangan Khaybar. Apa peperangan Khaybar ini? Ini akan saya jelaskan sedikit agar kita tahu sejarah, tahu tarikh, biar paham orang-orang Islam ini. Khaybar itu adalah salah satu tempat yang terletak berjarak 150 km perkiraan, itu sebelah utara kota Madinah. Kota Khaybar ini dikenal juga dengan nama lainnya kota Hijaz. Khaybar ini adalah tempatnya orang Yahudi yang didiami oleh orang Yahudi setelah peperangan besar antara Yahudi dengan Romawi. Pada saat itu dimenangkan Yahudi, kemudian daerah kekuasaan yang ditaklukkan itu adalah termasuk Khaybar ini ditempatilah oleh orang Yahudi. Di Khaybar ini adalah wilayah yang oasis. Kalau oasis ini bahasa Arabnya waha, al-waha. Artinya apa? Dia gurun pasir yang mengelilingi sumber mata air, yang di situ ada tumbuhan-tumbuhan. Kalau nanam di situ subur. Itu oasis dalam ilmu geografinya seperti itu. Jadi di sana itu kalau nanam-nanam itu cepat tumbuhnya, pertaniannya begitu subur di situ. Didiamilah oleh orang Yahudi. Kemudian pada saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah itu kemudian menyebarkan Islam. Banyaklah pemuka-pemuka pada saat itu masuk Islam. Karena banyaknya pemuka orang kafir ini masuk Islam, kemudian termasuk Bani Quraisyah dan bani-bani yang lain di situ. Ini ketakutan karena perkembangan Islam begitu pesat. Akhirnya apa? Dimunculkanlah fitnah besar-besaran kepada Rasulullah SAW pada saat itu, diteror, diancam dan sebagainya. Akhirnya terjadilah penyerangan oleh Rasulullah dan pasukannya ke kota Khaybar yang dari Madinah berjarak
sekitar 150 km itu. Peperangan itu salah satu peperangan dari 19 peperangan yang ada pada zaman Nabi. 8 peperangan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. Salah satunya adalah perang besar yang bernama Khaybar. Kenapa oleh Rasulullah diserang? Karena pemuka-pemuka suku termasuk Yahudi pada saat itu mengancam terhadap keselamatan umat Islam pada saat itu. Jadi dasar ini juga menjadi alasan setiap orang itu dalam berdakwah tidak bisa kita hanya dengan cara lemah lembut terus. Ada saatnya kita harus tegas. Menegakkan la ilaha illallah itu ada saatnya kita harus tegas kita. Boleh di dalam hukum, asal yang ketegasan yang terukur, bukan ketegasan yang sembrono. Tidak boleh kalau sembrono. Nah, dipimpin oleh Rasulullah, akhirnya kota Khaybar itu dapat ditaklukkan oleh Rasulullah, padahal pasukan Yahudi pada saat itu tidak berbanding dengan pasukan Muslim. Pasukan Muslim itu hanya 2.000, sementara pasukan kafir itu 10.000. Berarti satu orang Islam menghadapi 5. Satu menghadapi 5 orang, tapi hanya dalam waktu 1 minggu itu peperangan selesai. Menang umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah itu pakai strategi. 2.000 bisa mengalahkan yang 10.000. Maka termasuk dari itulah muncul ayat di Al-Quran itu kam min qalilatin ghalabat bi'atan katsiratan bi'idznillah. Jumlah yang sedikit itu belum tentu lebih buruk daripada yang banyak. Jumlah yang sedikit belum tentu itu dikalahkan oleh yang banyak. Banyak tapi tak bermutu, tak berkualitas. Baik sedikit tapi berkualitas dan bermutu. Yang sedikit yang akan menang. Kebenaran yang tanpa adanya strategi sembrono itu yaglibuhul batil binidam, akan dikalahkan oleh kemungkaran yang pakai strategi meskipun sedikit. Maka ada istilah pepatah, segenggam kekuasaan itu lebih dominan, lebih kuat dari sekeranjang kebenaran. Sampean punya kebenaran 10 karung sekalipun, satu genggam oleh orang lain kekuasaan itu dipegang orang, maka yang 10 karung itu akan habis terlindas semua oleh kekuasaan yang 1 genggam gitu. Maka umat Islam harus pintar, umat Islam harus cerdas, umat Islam ini harus kuat. Kita tidak bisa hanya dengan pasrah kepada Allah, terserah takdir. Takdir tak akan pernah datang tanpa adanya ikhtiar. Kalau memang semuanya itu cukup dengan doa saja, Rasulullah tidak akan perang. Rasulullah tidak perlu Rasulullah itu menyebarkan Islam dengan berdarah-darah, karena doa Rasulullah dijabah oleh Allah. Pinta gunung untuk menimpa orang kafir, mati semua, selesai. Pinta ya Allah beri hidayah orang kafir, diberi hidayah oleh Allah. Kenapa Rasulullah pakai ikhtiar? Dia berperang, menyebarkan dakwah dan sebagainya, ingin membimbing kita, ingin mendidik umat Islam akhir zaman ini agar kita ini jangan hanya berpangku tangan. Ayo yang punya kekuatan menggunakan, yang punya kepintaran bagi kepada yang bodoh, yang punya harta bagi kepada yang miskin. Kerjasama semuanya, baru Islam kuat. Islam tidak akan pernah hilang dari muka bumi, tapi Islam tidak ada jaminan tetap di Sungai Kinjil. Islam tidak ada jaminan tetap di Kinjil pesisir. Mungkin hari ini kita masih bersyahadat, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita masih bersyahadat karena kita masih ada pengajian seperti ini. Tapi kalau generasinya dibiarkan, ngaji dibiarkan, tak belajar tentang Islam dibiarkan, hanya keluyuran, minum minuman keras dan sebagainya, tidak mengenal agamanya, tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun yang akan datang di Kinjil pesisir tidak ada lagi generasi yang bersyahadat. Naudzubillah. Maka ayo didik anak kita, silakan sekolahkan tinggi-tinggi, tapi jangan lupa agama tanamkan pada anak kita. Hari ini kita miris, Pak. Generasi Islam hari ini begitu mundur. Generasi Islam hari ini lebih banyak mereka itu bergerombol, hanya hura-hura. Sementara orang lain sekarang berebut mencari prestasi dan posisi. Anak-anak kita sekarang sudah tidak penting lagi agamanya. Bahkan kadang tidak sholat. Kalau rumah sampean terbakar, anak sampean lagi tidur nyenyak di kamar, kira-kira apa yang Anda lakukan? Pasti dia bangun atau tidak bangun, pasti Anda seret agar anak Anda itu bisa dibawa keluar, diselamatkan dari api dunia ini.
Tapi kenapa ketika anak Anda ketika subuh tak bangun dibiarkan nyenyak tidur? Apa tidak takut kita bawa anak kita dan kita nanti disebabkan oleh anak kita yang kita biarkan tidak sholat itu justru kita dibakar oleh api neraka? Ke api dunia kita takut, meskipun hanya ada nyenyak tidur diseret keluar kalau ada api, ada bahaya. Tapi ketika anak Anda tidak sholat, anak Anda tidak puasa, kita santai-santai saja kadang merasa kita itu tidak bersalah, padahal itu nanti biarpun engkau ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa, ketika anakmu dibiarkan tidak sholat, tidak puasa, itu yang menyeret Anda nanti masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi kembali ke ini, ke hadis yang kedua ini, bahwa Rasulullah ini memerintah kepada Abu Talha, panada innallaha wa rasulahu yanhakum an humuril ahliyati fa inna harjisun. Jadi Abu Talha, ketika perang Khaybar ini selesai, umumkan kepada kaum muslimin semua bahwasanya Allah dan Rasulnya itu melarang terhadap kaum muslimin ini untuk makan daging himar yang dipelihara. Kenapa? Pak inna harjisun, karena itu hukumnya najis. Bikul hadisnya masyru'iyatun nida'i li bayanil muhimmati min ahkamin wa ghairiha. Jadi pemahaman hadisnya dari hadis ini adalah yang pertama, kita itu dianjurkan, disyariatkan oleh agama ketika ada sesuatu yang penting oleh pemimpin setempat, oleh kiai setempat, oleh ustadz setempat, cepat kasih tahu kepada umat. Jangan takut-takut untuk menyampaikan itu. Itu pertama. Yang kedua, tahrimu aklil humuril ahliyah. Haram hukumnya kita memakan himar yang dipelihara. Himar itu yang modelnya kayak kuda, tapi dia kecil. Di sini tidak ada. Kalau di Arab banyak. Kenapa itu kalau yang dipelihara itu hukumnya najis itu? Tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Karena himar yang dipelihara itu makan kotoran. Sementara kalau himar yang liar, yang ada di hutan-hutan itu, dia tidak makan kotoran, tapi makan rumput dan daun-daunan. Makanya kalau himar yang di hutan-hutan itu boleh dimakan. Berarti ilatnya di sini hukumnya apa? Ilat hukumnya adalah karena makan kotoran. Oh, berarti kalau tidak makan kotoran meskipun dipelihara, boleh apa tidak? Maka hukumnya boleh. Yang menyebabkan haramnya dimakan, menyebabkan najisnya himar, itu karena dia makan kotoran. Seandainya Anda memelihara himar, terus dikasih rumput, dikasih tumbuh-tumbuhan, dicegah dia dari makan kotoran, maka hukumnya menjadi halal. Karena ilat. Ini dalam hukum fikih disebut dengan ilat itu, Pak. Nah, kalau kuda gimana? Kuda kan hampir sama. Kuda itu hampir sama dengan himar. Modelnya sama, hanya besar kecil saja. Kalau kuda, hukumnya kata Imam Hanafi, hukumnya memakan daging kuda itu makruh. Tapi menurut Imam Syafi'i, memakan daging kuda itu hukumnya halal, boleh, silahkan. Ada binatang halal tapi haram dimakan. Binatang apa, Pak? Kucing, hirok. Halal dagingnya kucing, keng haram meninggalkan. Tapi haram kalau dimakan. Iya, pakun pasti kening dia sedang. Arti dagingnya secara zat dagingnya itu halal. Tetapi dia kalau dimakan hukumnya Kenapa? Karena kucing itu termasuk dari makhluk tawafin. Makhluk kucing itu binatang yang ahli tawaf. Dia ahli tawaf. Kucing itu membawa keberkahan di rumah, Pak. Ada kebiasaan yang kadang kita di rumah salah. Kadang kucing itu tidur di kasur kita, tapi kita cambuk pentingakin, cambuk tendang. Sampean tahu tidak kenapa kucing itu tidur di kasur Anda? Kalau dalam kitab dijelaskan kucing kenapa dia tidur di kasur kita, sukanya di tempat tidurnya kita, tuan rumah itu, tuannya yang punya rumah. Karena kucing ini dia itu bisa ketika bernapas itu, dia bisa menghisap ion-ion negatif yang ada di sekitar tempat tidur itu. Saking santet bi orang ni salah, santet ke saya kalah bi kucing itu, yesab dia.
Maka dia sukanya itu di tempat-tempat tidur kita. Orang yang tak paham melihat kucing ada di atas kasur, tendang. Itu untuk menyelamat Anda itu. Yang kedua, tanda-tandanya. Kalau datang tamu sampean di rumah, terus kucing itu berkeliling di sampean, muter. Itu salah satu di antara alamat bahwa tamu itu membawa aura tidak baik kepada sampean. Maka dijagalah oleh kucing itu, dijaga dia. Berkeliling dia, menjaga tuan rumahnya, itu kucing. Jadi hikmah memelihara kucing ini begitu luar biasa. Ad-zakatu la tadhuru ma la yahillu akluhu. Berarti sembelihan itu tidak menjadi tak mutlak menjadi syarat bahwa sesuatu itu menjadi halal. Meskipun disembelih bisa jadi tidak halal seperti apa yang dijelaskan tadi. Wujubu ghusl awanil mutanajjisat inda iradati istimaliha. Wajib kita mencuci wadah-wadah yang mutanajis itu ketika kita ingin menggunakan itu. Dan yang terakhir, yang keenam, al-humurul wasyiyat yahillu istiaduha wa akluha. Sedangkan himar yang liar itu boleh sampean buru, boleh juga sampean makan dagingnya setelah disembelih secara halal. Atau sampean menyembelih ketika memburunya pakai panah misalnya, tidak disembelih tidak apa-apa, Pak. Ambil panah, pakai panah Dayak misalnya, sampean baca bismillah ketika mau melepas busurnya itu, setelah dilepas kena ke himar itu, himar buruannya itu, kemudian dia mati tanpa disembelih, maka himar itu tetap hukumnya halal. Kalau himar buruan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.